Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sadar. Amin. Oke, hari ini Ustaz Surur ada pertanyaan lagi nih dari orang-orang setengah sadar. Jadi pertanyaannya itu, apa hukumnya mengucapkan kata-kata kotor ke orang tuli atau tunarungu? Apakah membatalkan puasa? Oh. Ini karena nggak dengar mungkin jadi kiranya nggak mungkin. Jadi yang perlu kita bahas pertama, jadi membatalkan puasa di sini yang perlu dipahami ini bukan membatalkan puasa secara fikih. Jadi membatalkan puasa itu ada secara fikih, ada secara tasawufnya. Jadi yang batal bukan puasanya tapi pahala dari puasa itu. Jadi yang dimaksud di sini mungkin yang membatalkan ini ya apa? Pahala puasanya mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita harus tahu bahwa yang dilarang dalam membatalkan puasa itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi kalau kita ngata-ngatain orang ya, itu yang ngata-ngatain itu tidak ada hubungannya dengan yang dikata-katain. Contoh, dia tuli, ini kan nggak dengar saya ngata-ngatain apa. Apakah membatalkan puasa? Iya, tetap membatalkan. Karena apa? Dia ini mengejek orang. Jadi yang menilai dia ini bukan dia dengar atau enggak, tapi dia mengejek orangnya itu sudah membatalkan puasa. Jadi nggak usah jauh-jauh lah, kita ambil contoh aja. Jadi selain mengejek orang, yang membatalkan pahala puasa salah satunya adalah menggunjing. Ya, menggunjing. Namanya menggunjing itu kan nggak ada orangnya. Ini nggak tuli lagi nih, orangnya aja nggak ada. Ini nggak tuli, orangnya tuh nggak ada. Tapi kalau kita gunjing, batal nggak puasa pahala kita? Kan batal, berkurang itu tadi. Jadi yang dilarang dalam puasa itu untuk menjaga kita. Jadi dengan menjaga kita itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jadi perbuatan kita yang diperhatikan. Contoh lagi analoginya ya. Sekarang kan zamannya sosmed. Orang bisa ngata-ngatain siapapun kan di sosmed itu. Contoh, kita ngata-ngatain seseorang di Facebook. Sedangkan yang kita kata-katain dia nggak punya Facebook. Kira-kira kita masih kena undang-undang ITE apa enggak? Masih ya seperti itu awalnya. Ya gitu. Itu pelajaran kedua, pelajaran yang perlu kita ambil dari pertanyaan ini, bahwa hubungan kita dengan Allah itu adalah urusan kita dengan Allah, bukan urusan kita kepada orang lain. Contoh, saya mukul masnya. Nah, ini yang dapat konsekuensi adalah saya. Karena apa? Yang dinilai oleh Allah adalah bagaimana kita berlaku, bukan bagaimana orang berlaku kepada kita. Itu yang perlu diperhatikan. Contoh, saya marah ke sampean. Nah, yang dinilai oleh Allah dari saya adalah marahnya saya. Seumpama sampean, saya marah ke sampean nggak ada nilainya di sisi Allah. Ketika sampean sabar, nah baru dinilai. Jadi respon kita kepada orang lain itu yang dinilai. Tapi orang lain berbuat buruk ke kita, itu nggak ada konsekuensinya. Maksudnya apa? Ketika kita senyum gitu kan, kita kalau senyum ke orang, harapan kita kan, aku loh sudah senyum, kamu harusnya kan senyum juga. Nah kan seperti itu. Padahal tugas kita itu senyum kepada orang, bukan membuat orang senyum kepada kita. Jadi kalau kita senyum kok dia dibalas dengan jutek, senyum malah dikatain, kamu kok senyum, gila kamu ya. Itu kita nggak boleh baper. Karena apa? Orang lain itu ada urusannya sendiri dengan Allah. Yang penting kita sudah senyum ke orang. Ini kalau kita praktekkan, kita nggak punya stres. Karena apa? Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menyikapi orang lain, tidak ngurus bahwa orang lain seneng, bahwa orang lain tidak seneng. Yang penting saya sudah baik pada mereka. Itu yang pelajaran dari pertanyaan ini. Jadi pada intinya semua yang kita lakukan itu konsekuensinya kembali ke diri sendiri. Betul. Kalau orang lain ya orang lain sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga atas jawaban penjelasan tadi bisa menyadarkan kalian. Amin. Semoga sadar. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.